Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran online ini pada pertemuan keempat. Pada pertemuan sebelumnya materi yang disampaikan terkait tanda-tanda kiamat kubro. Pada pertemuan sekarang materinya adalah min ahwalil yaumil akhir. Artinya di antara peristiwa-peristiwa hari akhir. Atau dengan kata lain al-alamu al-muta'alliqu bil yaumil akhir. Alam yang berkaitan dengan hari akhir. Oke, sebelum ke materi perlu Ustadz sampaikan bahwa manusia itu akan mengalami beberapa alam. Alam pertama itu disebut dengan alam ruh. Alam kedua itu disebut dengan alam rahim. Alam ketiga alam dunia yang sedang kita lalui, yang sedang kita berada di dalamnya. Kemudian setelah alam dunia nanti ada alam barzah atau kata lainnya disebut alam kubur. Dan yang terakhir adalah alam akhirat. Ini alam yang akan dilalui oleh manusia secara garis besarnya. Dan kita sekarang berada di alam ketiga yaitu alam dunia yang menuju ke alam keempat yaitu alam barzah. Tentunya harus kalian ketahui bahwa semua alam ini mempunyai hukum masing-masing. Mempunyai hukum, ciri khas, aturan mainnya masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan antara satu alam ini dengan alam yang lainnya. Masing-masing mempunyai hukum dan aturannya tersendiri. Oke, baik. Di sini alam yang berkaitan dengan hari akhir. Ini yang pertama alamul barzah. Alam barzah. Alam barzah ya. Makna al-barzah. Arti al-barzah. Artinya kenapa disebut barzah? Apa secara bahasa al-barzah itu? Al-barzahu lugotan, barzah secara bahasa al-hajizu, artinya penghalang atau pemisah. Oke. Kenapa disebut barzah? Karena artinya pemisah, penghalang antara dunia dan akhirat. Antara dunia dan akhirat. Maka disebut al-barzah. Bahasa lainnya adalah artinya al-hajizu. Oke, di alam barzah ini mempunyai hukum dan aturannya tersendiri. Berbeda dengan alam dunia. Alam dunia itu yang paling dominan, yang paling berperan adalah alam fisik kita. Sementara ruh mengikuti. Sementara di alam barzah itu sebaliknya. Yang paling dominan adalah ruh, sementara fisik mengikuti. Kayak itu ya. Kalau di akhirat itu dua-duanya dominan, yaitu fisiknya dominan, ruhnya pun sama. Oke, maka alam barzah ini tidak bisa disamakan dengan alam dunia, alam fisik. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa tidak ada nikmat kubur dan siksa kubur, maka dia salah. Ya, kenapa? Karena mungkin dia memandang secara alam dunia. Sementara alam dunia dengan alam barzah itu berbeda. Kita tidak bisa melihat alam barzah menggunakan kacamata dunia, menggunakan dimensi kacamata dunia. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana di alam barzah itu, maka kita harus masuk dulu ke alamnya. Maka berarti kita harus mati dulu, baru kita akan tahu bagaimana keadaan di sana. Tidak bisa kita
membuat hal-hal yang berkaitan dengan alam barzah itu menggunakan kacamata dunia. Oke, baik. Selanjutnya, wa ma'na hayatil barzah, dan arti daripada kehidupan barzah. Kalau tadi kan arti secara bahasa dari al-barzah. Sekarang adalah pengertian dari kehidupan barzah. Apa yang dimaksud? Ia adalah al-hayatu allati naqdiha fi alamil barzah hatta taqum as-sa'ah. Yaitu kehidupan yang kita habiskan, ya, al-hayatu allati naqdiha, kehidupan yang kita habiskan fi alamil barzah, di alam barzah, hatta taqum as-sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Itu pengertian dari kehidupan alam barzah. Kehidupan yang akan kita habiskan di alam barzah sampai berdirinya hari kiamat. Oke, kemudian selanjutnya ini ada dalil firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan adanya kehidupan barzah. Ini ada di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir, maksudnya ketika itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia," tentunya, "agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah, ada alam barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Oke, di ayat ini yang harus digaris bawahi adalah kata wa min waraihim barzah, dan di hadapan mereka itu ada alam barzah. Nah, ayat ini jelas menjelaskan kepada kita bahwa adanya kehidupan alam barzah setelah kematian. Selanjutnya, ma yaqa'u fi alamil barzah. Apa-apa yang terjadi di alam barzah. Mungkin kita bertanya, apa sih yang terjadi di alam barzah? Maka di sini ada beberapa peristiwa yang terjadi di alam barzah. Yang pertama, fitnatul barzakhi, artinya fitnah atau pertanyaan barzah. Atau su'alul malakain, pertanyaan dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Dalam riwayat disebutkan bahwa fayuqalu lirrajul, maka seseorang nanti akan ditanya oleh malaikat, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, siapa nabimu. Ini diantara pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat ketika kita di alam barzah. Fayaqulul mu'min, maka akan menjawab seorang mukmin, Rabbi Allah. Kalau ditanya man rabbuka, dia akan jawab Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Kalau ditanya wa madinuka, maka dia akan jawab wal islamu dini, Islam adalah agamaku. Kalau ditanya wa man nabiyuka, pasti dia menjawab wa Muhammadun nabiyyi, dan Muhammad adalah nabiku. Ini jawaban daripada orang-orang mukmin. Sementara wa ammal kafiru,
Dan adapun orang kafir payaqulu, dia akan menjawab la adri, saya tidak tahu. Ini jawaban orang kafir. Berarti inilah interogasi yang akan diberikan oleh malaikat kepada setiap orang mukmin ataupun orang kafir. Orang mukmin dengan izin Allah insya Allah akan berhasil menjawab dengan baik. Sementara non-muslim, non-mukmin, orang kafir, maka ketika diinterogasi oleh malaikat, tentunya dia tidak akan bisa menjawab, tidak akan lulus diinterogasi. Maka akan menerima akibatnya, baik mukmin atau kafir akan menerima segala konsekuensinya. Kemudian nanti ada lagi riwayat lain, disebutkan bahwa ada malaikat itu membawa foto seseorang laki-laki. Foto seorang laki-laki. Kemudian kata malaikat, kamu tahu siapa ini? Maka orang yang beriman akan menjawab bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Ya, walaupun kita tidak tahu wajah beliau, tapi dengan izin Allah, ya, iman kita akan menjawab. Kalau kita beriman kepada beliau, maka kita akan menjawab, bisa menjawab bahwa beliau adalah baginda Nabi SAW. Sementara orang kafir, tentu ketika ditanya tentang foto ini maka tidak akan bisa menjawab, gelap. Walaupun ketika di dunia contohnya semasa dengan beliau tapi tidak akan bisa menjawab, gelap. Ini dalam riwayat lain tentang fitnatul barzah. Apabila orang mukmin lulus dalam tahap ini, maka di riwayat lain disebutkan akan datang sosok makhluk yang indah rupawan, wangi harum. Lalu kita akan bertanya, siapa engkau? Maka makhluk ini akan menjawab, aku adalah amal baikmu ketika di dunia dan akan menemani kamu selama kamu di alam barzah. Sementara kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak lulus ketika ditanya oleh para malaikat, ketika diinterogasi, artinya gagal, maka akan datang makhluk lain. Makhluk yang sangat menakutkan, menyeramkan. Kemudian dia akan bertanya, siapa kamu? Maka dia menjawab, makhluk ini menjawab, aku adalah amal baikmu, amal jahatmu, amal burukmu ketika di dunia dan akan menemanimu selama kamu di alam barzah ini. Naudzubillahi min dzalik. Kita sendirian di alam barzah ditemani oleh makhluk yang sangat menakutkan dan menyeramkan. Naudzubillah, ya. Yaitu peristiwa yang terjadi di alam barzah yang pertama. Kemudian peristiwa yang kedua, ni'matul barzah, nikmat al-barzah. Yaitu tadi bagi orang mukmin, bagi orang-orang yang lulus diinterogasi oleh malaikat, maka efeknya, konsekuensinya akan mendapat kenikmatan kubur, kenikmatan barzah. Dalilnya ini ada firman Allah, qala ta'ala, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kalian mengira terhadap orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, di sisi Tuhannya diberi rizki. Kayak ini salah satu dalil yang menunjukkan nikmat barzah. Ini bagi tentunya orang-orang yang lulus atau orang-orang yang mukmin. Kemudian peristiwa ketiga, azabul barzah, siksa kubur atau siksa barzah. Ini tentunya bagi yang tidak lulus atau bagi orang-orang kafir. Dalilnya ini ada firman Allah Ta'ala dalam surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab.
ayat ini menceritakan tentang nasib Firaun di alam barzah. Artinya neraka diperlihatkan kepada mereka itu, ya, pagi dan sore. Wa yauma taqumus saah, dan pada hari kiamat nanti Allah berfirman, adkhilu ala fir'aun syaddal azab. Masukkan Firaun dan keluarganya kepada siksa yang pedih, siksa yang berat. Oke, ayat ini menceritakan tentang nasib Firaun di alam barzah. Ayat ini sebagai bukti adanya siksa kubur atau siksa di alam barzah. Oke, inilah di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam barzah. Pertama, pertanyaan dua malaikat, Munkar dan Nakir. Yang kedua, nikmat barzah. Dan yang ketiga, azabul barzah. Sekali lagi saya tekankan, nikmat barzah atau nikmat kubur dan siksa kubur secara umum itu tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dilihat secara fisik kita atau menggunakan kacamata dunia, ya. Tidak bisa. Tapi bisa dilihat kalau kita masuk ke dalamnya, maka akan mengalami hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena alam barzah adalah dimensi ruh. Maka tidak bisa dipandang secara fisik. Maka yang berperan di situ adalah ruhnya. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada peristiwa contohnya. Bukankah alam nikmat barzah atau siksa barzah itu tidak bisa dibuktikan secara fisik? Tapi kenapa kadang-kadang terjadi, contohnya ada, kita suka melihat ada orang sudah dikubur puluhan tahun, ratusan tahun tapi masih utuh jasadnya. Kemudian ada orang yang baru dikubur hancur jasadnya dan macam-macam. Nah, ini adalah peristiwa-peristiwa di luar kebiasaan. Secara biasanya siksa dan nikmat kubur tidak bisa dibuktikan secara fisik. Tapi kalau terjadi, maka itu mungkin adalah kasih sayang Allah kepada kita supaya kita percaya akan adanya nikmat atau siksa kubur. Mungkin kata Allah, nih aku buktikan. Kalau kamu tidak percaya nikmat kubur, nih aku buktikan. Kalau kamu tidak percaya siksa kubur, nih aku buktikan satu saja, dua saja. Ini bentuk kasih sayang Allah supaya kita percaya akan adanya nikmat dan siksa kubur. Wallahu a'lam. Oke, baik, santri-santri semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan, itu untuk materi pembahasan pada pertemuan keempat ini. Semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.